Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 246-250. Ya. Dokter ajaib kecil, Anda bisa memikirkannya. Luo Bao meraih tangannya dengan penuh semangat, dan tiba-tiba berlutut. Dia sangat berterima kasih dan berkata, Dokter ajaib kecil, Anda adalah orang tua kelahiran kembali saya. Tiba-tiba, dia berlutut, mengejutkan orang-orang di sekitarnya, dan terjadi keheningan total. Transportasi darat ibarat disambar petir, mulut terbuka, seluruh orang diam di tempat, bingung total. Jericho Lee juga kaget dengan tindakan Luo Bao. Dia segera menarik orang-orang dan berkata, Tuan Luo, Anda tidak perlu melakukan ini. Bangunlah dengan cepat. Saya tidak tahan jika Anda berlutut. Aku tahan. Aku tahan bersujud padamu. Robo sedang dalam mood. Mulut semua orang terbuka lebih lebar. Apa yang dilakukan Jericho Lee hingga membuat Luo Baodu bersujud dan berterima kasih padanya. Lu Yun menggelengkan kepalanya, berlari mendekat dan berkata, Tuan Luo, untuk apa kamu ingin berterima kasih padanya? Dia pembohong. Pembohong. Kamu pembohong, Robo memelototinya. Leher Lu Yun menciut, tapi dia bersikeras bahwa Jericho Lee adalah pembohong. Dia mendengus, orang ini mengaku sebagai ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Bagaimana dia bisa menjadi ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang begitu mudah? Tuan Luo, jangan tertipu oleh kata-katanya yang manis. Luo Bao sangat marah hingga dia mengayunkan tangannya. Muncul. Tamparannya yang sangat keras hingga membuat transportasi darat menjadi buta dan kebingungan. Penonton tersentak, mengira tamparan itu sungguh kejam. Lu Yun menutupi wajah merahnya dengan sidik jari 5 dan penuh dengan keluhan. Dia memelototi Jericho Lee dengan marah, memandang Luo Bao dan berkata, Luo, Tuan Luo, mengapa Anda memukul saya? Saya tidak melakukan kesalahan, bukan? Ini adalah kesalahan terbesar Anda untuk memfitnah dokter kecil itu. Robo memelototinya dengan ekspresi kebencian. Dokter kecil. Dokter macam apa? Lu Yun marah, tapi dia tidak berani berbicara. Dia hanya mendengar Luo Bao berkata dengan suara yang sangat bersyukur, jika bukan karena dokter ajaib kecil itu, penyakit Xiao Feng akan lebih baik sepanjang hidupnya. Kamu tidak memiliki mata. Yang lain adalah pembohong. Tidak ada dokter kecil itu. Berkata bisa jadi pembohong. Mendengar ini, Lu Yun terkejut dan kehilangan suaranya. Apa? Apakah Luo Shao disembuhkan olehnya? Seluruh penonton menjadi gempar. Semua orang menoleh untuk melihat Jericho Lee dengan mata heran. Kebanyakan orang yang datang ke sini untuk berbelanja pernah mendengar bahwa Luo Bao, bos di sini, memiliki seorang putra bernama Luo Feng. Dia menderita penyakit aneh beberapa tahun yang lalu dan selalu koma. Dia tidak dapat disembuhkan oleh banyak dokter terkenal. Apakah itu konyol? Apalagi, dokter kecil itu adalah murid Master Chang. Luo Bao kedinginan. Master Chang. Lu Yun terkejut lagi. Dia tahu bahwa Master Chang di mulut Luo Bao adalah Chang Xuande. Di daerah ini, tidak ada yang tidak mengenal Chang Xuande, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang sangat ahli. Ternyata Jericho Lee adalah murid Chang Xuande. Ya Tuhan. Betapa bodohnya dia berpikir bahwa murid Chang Xuande adalah pembohong. Lu Yun tega mati. Luo Bao menggenggam li tangan Jericho Lee dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Dokter ajaib kecil, kamu menyelamatkan nyawa Xiao Feng. Jericho Lee sedikit tidak berdaya, saya hanya melakukan tugas saya. Putramu disembuhkan oleh tuanku. Penghargaan ada pada dirinya. Tidak. Saya telah menjelaskan bahwa penyakit Xiao Feng dapat disembuhkan berkat Anda menemukan penyebabnya. Jika bukan karena Anda, operasinya akan gagal. Luo Bao berkata dengan sangat serius bahwa dia telah mengetahui situasi ini dari Chang Xuande sebelum dia datang. Keberhasilan operasi ini karena Jericho Lee menemukan mayat yang berlumuran darah, jika tidak, penyakit Luo Feng tidak dapat disembuhkan. Ucapan ini terlintas di benak orang-orang, tetapi mereka mengetahui kekuatan Chang Xuande dengan sangat baik. Jericho Lee adalah murid Chang Xuande, yang cukup mengejutkan mereka. Tanpa diduga, dia dapat menyembuhkan pasien yang tidak dapat disembuhkan oleh Chang Xuande. Apakah ini kacau? Reinkarnasi Hua Tuo tidak terlalu dibesar-besarkan. Dia masih sangat muda. Jericho Lee memandangi pasien yang terbaring di tanah, Tuan. Luo, kita akan membicarakannya nanti. Masih ada pasien di sini. Luo Bao menemukan ada seorang pria di tanah, dan situasinya tidak terlalu baik. Baru saja, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Jericho Lee. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia segera melepaskannya. Tangannya dan berkata dengan malu, maaf, saya terlalu mendadak. Dokter kecil, kamu harus ke dokter dulu. Dia mundur dengan sangat sopan. Bagaimana dia bisa menjadi bos sebuah perusahaan? Jericho Lee berjongkok, merasakan denyut nadi pasien dan melakukan pemeriksaan sederhana. Tadi dia memperhatikan kondisi pasien. Kondisi pasien tidak serius. Itu termasuk keracunan makanan sedang. Gejala keracunan disebabkan oleh alergi makanan, sedang, dia segera memberikan diagnosis, dan kemudian memulai pengobatan, tekniknya cukup terampil. Para ahli mengawasi pintu, orang awam menyaksikan kegembiraan.
Ketika semua orang melihat teknik akupuntur Jericho Lee, yang sebanding dengan praktisi TCM berusia 10 tahun, saya pernah melihat para ahli pengobatan tradisional Tiongkok menggunakan teknik ini di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Teknik ini sangat ampuh. Sayangku, berapa umurnya jika aku tidak percaya dengan apa yang kulihat dengan mataku sendiri. Dokter TCM yang sangat muda. Semua orang berbisik dan berkomentar dengan kagum. Setelah beberapa saat, pria parubaya yang koma itu membuka matanya. Bangun. Dia sudah bangun. Begitu cepat. Ya Tuhan. Kerumunan itu terkejut lagi. Efek pengobatannya begitu cepat sehingga sulit bagi mereka untuk tidak terkejut. Pria parubaya itu duduk dari tanah dan melihat bahwa dia dikelilingi oleh banyak orang, dengan wajah kosong. Ada apa denganku? Kamu alergi tiram dan keracunan makanan, jawab Jericho Lee sambil tersenyum. Ah, aku keracunan makanan. Pria parubaya itu membuka mulutnya. Kemudian dia teringat setelah memesan tiram goreng, dia sakit perut tanpa makan sedikit pun. Lalu dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia menepuk keningnya dan berkata, bagaimana saya bisa alergi terhadap tiram? Tidak, saya tidak pernah alergi terhadap makanan laut. Kamu memiliki kondisi tubuh yang khusus. Kamu tidak alergi terhadap makanan laut pada umumnya, tetapi terhadap tiram. Tentu saja, mungkin Anda alergi terhadap hal lain, tetapi Anda tidak tahu, diperkirakan orang ini baru pertama kali makan tiram, tapi dia tidak tahu apakah dia akan mati atau tidak. Dia kebetulan alergi, jadi dia keracunan makanan. Oh, kamu menyelamatkanku. Pria parubaya itu berdiri dengan linglung dan melihat kotak obat di tanah, dan Jericho Lee serta Kuang Ziming berjas putih. Jericho Lee mengangguk, baiklah, saya ingat untuk memperhatikan pola makan di masa depan. Jangan makan apapun yang berhubungan dengan tiram. Ingat, penderitaanku tidak sia-sia jika aku memakannya lagi. Kepala pria itu seperti mainan. Luo Bao melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, saudara ini, kamu makan di toko saya. Keracunan makanan adalah tanggung jawab toko saya. Saya, pria parubaya itu melambaikan tangannya, tidak, itu tanggung jawab saya. Aku tidak tahu kalau aku alergi tiram. Aku dihukum sia-sia. Itu bukan urusanmu. Dia beralasan dan tidak pergi ke hotel untuk mendapatkan kompensasi dalam jumlah besar. Bab 247. Luo Bao tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain itu cukup masuk akal, jadi dia dengan antusias berkata, baiklah, bagaimana kalau ini? Hari ini saudaraku, semua konsumsimu di toko kami tidak dipungut biaya, dan kamu tidak perlu memberikannya, meskipun itu hanya sedikit kompensasi untukmu. Pria parubaya itu awalnya ingin menolak, tetapi dia tidak tahan jika Luo Bao akan menjadi laki-laki, jadi dia setuju dengan beberapa kata persuasi. Ngomong-ngomong, kamu menyelamatkanku, dan aku belum membayar obatmu, pria parubaya itu meraih dompetnya. Melihat ini, Luo Bao segera berlari dan memeluknya, saya akan membayar obatnya. Tidak, bagaimana kamu bisa memberikannya? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain membayar obatnya? Kalau kamu mengalami kecelakaan di tokoku, wajar kalau aku yang membayar obatnya, bukan, dokter kecil. Luo Bao memandang Jericho Lee sambil tersenyum. Jericho Lee tertegun, tetapi masih mengangguk, ini adalah kebenarannya, tetapi saya hanya menusuk beberapa jarum, dan itu tidak membutuhkan banyak usaha. Biaya pengobatan yang Anda berikan $10. $10. Luo Bao batuk, tuduhan ini terlalu jujur, bukan? Ketika pria parubaya itu melihat bahwa biaya pengobatannya sangat kecil, dia bersikeras untuk membayarnya sendiri, yang membuat Luo Bao buru-buru mengeluarkan uang kertas merah 100 yuan dan menaruhnya ke tangan Jericho Lee. Oke, jangan ubahlah. Pria parubaya itu bodoh. Saat ini, terdengar suara dari luar hotel, siapa yang baru saja menelepon polisi. Suaranya keras dan langsung menarik perhatian semua orang. Wajah Lu Yunyi berubah dan dia berlari, Tim Wang, apa yang membawamu ke sini? Tim Wang memandangnya, apakah Anda baru saja menelepon polisi? Luo Bao, yang berhenti berdebat, mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Wang dan berjalan ke depan. Ada apa? Transportasi darat, apakah kamu baru saja memanggil polisi? Keringat dingin Lu Yun segera turun, dan dia ingat bahwa dia mengira Jericho Lee adalah pembohong sebelumnya. Dengan marah, dia menelepon polisi dan lupa menelepon tim Wang untuk meminta orang-orang agar tidak datang. Sekarang ketika dia tiba, dia ingat bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ini, itu. Lu Yun berkeringat. Tiba-tiba dia melihat pria parubaya itu keluar dari hotel. Dia cepat dan bijaksana dan berkata, Tuan Luo, saya pikir seseorang sedang sakit dan tidak dapat menghubungi keluarganya. Jadi dia menelepon tim Wang dan memintanya untuk menghubungi keluarga pasien. Jericho Lee, Luo Bao dan Wang melihat sekeliling pada saat yang sama dan berkata dengan satu suara, begitukah? Ya. Itu dia, Lu Yun, berkeringat dan mati rasa, mendatangi pria parubaya di depan orang banyak. Dia menyeret pria itu ke tim raja dan terus mengedipkan mata ke tim raja. Saudara ini, tolong kirim dia pulang. Semua orang berada dalam kekacauan. Saya pikir Anda bisa berbohong dengan mata terbuka. Bagaimana Anda bisa begitu nakal? Pria parubaya itu mungkin satu-satunya yang tidak tahu. Dia mengedipkan matanya dan menggoyangkan matanya. Kepala. Tidak, aku sendiri yang akan kembali. Aku tahu jalannya. Tidak.
Atau biarkan tim Wang mengirimmu kembali. Jika Anda menghadapi situasi apapun dalam perjalanan, tim Wang akan memberitahu kami tepat waktu. Tim Wang, benarkah Lu Yun terus berkedip ke arah tim raja, dan sudut matanya hampir sempit. Tim Wang berpikir, apa yang menurut Anda berbeda dari apa yang dikatakan polisi? Bermain denganku. Jericho Lee memandang Lu Yun. Untuk menebus kesalahan sebelumnya, dia bermain sangat cepat sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Orang ini menarik. Pria paruh baya itu pergi bersama tim Wang di bawah keharmonisan Lu Yun yang terus-menerus. Lu Yun merasa lega dan menyeka keringat dingin di dahinya. Untungnya, saya akhirnya mengirim sang Buddha pergi. Tuan Luo, saya akan bekerja dulu, kata Lu Yun sambil berdeham. Yah, katanya. Transportasi darat melarikan diri. Semua orang tahu bahwa tidak terjadi apa-apa. Faktanya, mereka sangat senang karena tidak pergi bermain. Sungguh suatu kerugian. Luo Bao kemudian meminta asisten wanita tersebut untuk membawakan sebuah kartu untuk Jericho Lee. Jericho Lee tertegun selama beberapa detik, Tuan Luo, ini niat saya. Terimalah, dokter kecil. Luo Bao berkata dengan sangat tulus, saya tahu bahwa dokter ajaib kecil Anda memiliki keterampilan medis yang sangat baik, dan Anda tentu tidak kekurangan uang, jadi ini adalah satu-satunya hal yang dapat Anda berikan setelah memikirkannya. Begitu para penonton melihatnya, beberapa orang berseru kaget. Ya Tuhan, kartu VIP perusahaan Furun. Tuan Luo bersedia memberikannya. Mereka menyadari bahwa ini adalah kartu VIP khusus yang dibuat oleh perusahaan Furun. Itu adalah hadiah yang berhak diberikan oleh Luo Baochai. Seperti namanya, orang yang mendapat kartu ini menikmati perlakuan VIP paling istimewa di seluruh perusahaan Furun. Dikatakan bahwa tidak lebih dari 3 orang di Lusu yang memenuhi syarat untuk mengizinkan Luo Bao mengirimkan barang ini. Jericho Lee tidak mengulurkan tangan, tetapi mengerutkan kening, Tuan Luo, sebaiknya Anda mengambil kembali kartu ini. Saya hanya melakukan bagian saya untuk menyembuhkan Luo Shao. Luo selalu tidak perlu memberi saya hadiah sebesar itu, kata Jericho Lee. Dia tidak berpura-pura dilindungi undang-undang, tetapi kartu seperti itu benar-benar tidak berguna baginya. Terakhir kali Tang Zhen mengirim kartu itu, dia hanya menggunakannya sekali saat makan malam, dan sekarang dia tergeletak di dompetnya. Satu kartu VIP dengan sifat yang sama sudah cukup. Itu sia-sia. Para penonton mendengar bahwa Jericho Lee menolak kebaikan Luo Bao, atau menolak kartu VIP yang dikirim oleh Luo Bao, yang membuat orang terkejut. Perusahaan Furun adalah perusahaan grup catering berantai terkenal di kota Lusu, yang terutama bergerak di bidang catering, dari bar makanan ringan biasa hingga semua jenis hotel berbintang, dan perusahaan Furun juga merupakan perusahaan besar di kota Lusu. Di mata orang awam, bos perusahaan sebesar itu bersedia menawarkan kartu VIP, tapi Jericho Lee tidak menginginkannya. Jangan berikan kepada kami. Orang-orang memuntahkan darah di dalam hatinya, mengira Anda tidak sengaja berpura-pura menjadi paman. Luo Bao juga sangat terkejut. Melihat Jericho Lee menolak untuk mengambilnya, dia khawatir, dokter ajaib kecil, kamu tetap harus mengambil kartu ini. Jika kamu tidak mengambilnya, orang lain akan mengatakan bahwa aku tidak berterima kasih, dan kamu harus menyodokku ke dalam kembali. Hati nuraniku juga akan buruk. Mata mereka pecah lagi. Orang lain memberi hadiah, dan orang yang memberi hadiah sangat sombong. Tapi hadiah Luo Bao hanya memohon untuk diterima, jadi dia hampir berlutut dan bersujud. Jericho Lee tersipu dan menggaruk kepalanya, Tuan Luo, Anda serius? Oke, saya terima. Benarkah? Presiden Agung Luo sangat gembira. Asisten dengan cepat mengirimkan kartu itu sambil tersenyum. Jericho Lee dengan enggan menerima kartu itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Ketika orang-orang melihat ekspresinya, mereka berlinang air mata. Orang yang menerima hadiah senang menerima mereka. Senang sekali kamu enggan. Seperti siapa yang memaksamu? Jangan kirim kami. Kami bersedia mengambil 1.000, 1 juta. Bab 248. Tuan Luo, saya belum menanyakan kabar Luo Shao. Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Ketika berbicara tentang putranya, wajah Luo Bao tidak bisa mengungkapkan kebahagiaannya. Setelah dokter ajaib kecil menyembuhkannya terakhir kali, dia bangun keesokan harinya ketika dia kembali. Oh, begitu cepat. Jericho Lee terkejut dan mengangkat alisnya. Menurut kondisi Luo Feng, setelah tidur selama bertahun-tahun, organ tubuhnya mengalami atrofi. Dia harus bangun dalam 10 hari setengah bulan. Tapi dia bangun keesokan harinya. Terlihat tim medis rumah sakit provinsi merawat Luo Feng dengan baik. Tentu saja Luo Bao punya uang, jadi putranya bisa dirawat dengan baik. Selain itu, kondisi Luo Feng istimewa. Ini adalah kasus khusus yang dapat dimasukkan dalam kasus pengajaran kedokteran. Rumah sakit manapun akan memberikan perhatian besar terhadapnya. Bagaimanapun, ini adalah modal untuk dibanggakan di masa depan. Ya. Terima kasih kepada dokter kecil itu, kamu menyembuhkan Xiao Feng. Direktur Ouyang berkata bahwa operasinya akan gagal. Kamulah yang membalikkan keadaan. Sungguh pemuda yang tangguh, Robo, yang murah hati dalam memuji. Jericho Lee meliriknya. Akar penyebab penyakit Luo Feng adalah cacing mayat darah, yang biasanya bersarang di perampok makam. Luo Bao di depannya tidak terlihat seperti perampok makam.
Jelas sekali, sejarah Luo Bao dalam menghasilkan banyak uang sebelumnya sedikit gelap. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia terlalu malas untuk khawatir, Tuan. Luo, aku kembali dulu, jika kondisi Luo Sao sudah berubah, kamu bisa pergi ke rumah sakit untuk mencariku, alamatnya harus kamu tahu. Bagus. Aku akan mengantarmu pergi, dokter kecil. Luo Bao dengan hangat mengucapkan selamat padamu. Jericho Lee melambaikan tangannya, tidak, kamu sibuk. Jalannya tidak jauh. Aku akan pulang sendiri. Mengabaikan permintaan Luo Bao untuk mengantarnya pergi, Jericho Lee dan Kuang Ziming berbalik dan pergi. Di bawah sorotan publik, mereka menghilang di jalan. Melihat bahwa tanggal Maret adalah semakin dekat, Jericho Lee juga meluangkan waktunya untuk berkonsultasi dengan data dan mempelajari keterampilan medis cedera tulang, berusaha untuk lebih memahami operasi Kiwei. Keesokan paginya, dia datang ke perpustakaan untuk mencari materi. Sudah siang sebelum dia menyadarinya. Dia melihat waktu sudah hampir pukul 1. Semakin cepat. Saya belum makan. Ayo makan dulu dan nonton setelah makan malam. Dia mengembalikan buku itu, meninggalkan perpustakaan dan pergi ke seberang jalan. Ada banyak restoran di dekat perpustakaan. Kenapa? Apa ciri khas catering Furun? Kebetulan, ini makanan gratis lagi. Dia mengeluarkan kartu yang diberikan Luo Bao kepadanya, berpikir bahwa itu tidak sia-sia, setidaknya itu bisa menghemat biaya makanannya. Dia menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan menuju toko. Tiba-tiba, seorang pria muncul entah dari mana. Dia meraih bahunya dan bersembunyi di belakangnya. Tolong aku. Ketika Jericho Lee ditutup matanya, dia mendengar pria itu berteriak di telinganya dengan suara marah, pergi. Sudah kubilang tadi, jangan ganggu aku. Bagaimana situasinya? Begitu Jericho Lee menundukkan kepalanya dan melihat orang yang menggendongnya, dia membuka mulutnya, lalu menoleh dan melihat ke arah lain, tidak bisa berkata-kata. Wah, siapa kamu? Biarkan dia pergi. Seorang pria muda berjas, yang tampak seperti laki-laki, datang dengan cepat dan berteriak pada Jericho Lee. Jericho Lee memandangnya dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dialah pria yang memegang lengannya. Dia menangis dengan marah, perhatikan kata-katamu. Dia pacarku. Pacar. Mendengar 3 kata tersebut, Jericho Lee hampir tidak memarahi. Dia bujangan, bujangan, di mana pacarnya? Omong kosong, aku sudah memeriksanya. Kamu tidak punya pacar sama sekali. Para pria muda tidak mempercayainya sama sekali. Wanita itu langsung meraih lengan Jericho Lee dan berseru, siapa yang bilang kamu tidak memilikinya? Tidak bisakah kamu melihat pria hidup seperti itu? Buta. Jericho Lee memandang wanita yang memegang lengannya dengan tatapan bertanya-tanya, Miao Xingxin, jelaskan padaku apa yang terjadi. Jika kamu tidak menjelaskannya, aku akan menembakmu. Miao Xingxin berbisik di telinganya, namanya Fan Shoucheng. Dia telah menggangguku. Dia ingin aku menjadi pacarnya. Bantu aku menyingkirkannya. Kotoran. Ternyata Lao Su sudah menjadi tameng. Hati Jericho Lee penuh dengan palung. Dia ingin mencekik Miao Xingxin. Dia menatapnya dan berkata, tidak. Dia bukan perisai daging. Dia tidak menyanjung. Tidak, kamu harus membantuku. Miao Xingxin balas menatap. Jericho Lee segera menggelengkan kepalanya dan dengan tegas tidak setuju, saya tidak akan melakukannya. Jika Anda ingin mencari perisai, Anda dapat menemukan orang lain. Kamu pria besar dengan kulit kasar dan daging tebal, apakah kamu akan mati jika membantuku? Miao Xingxin gila. Pada saat kritis, bagaimana orang ini bisa tidak bisa diandalkan? Bah. Lagi pula, kamu tidak mau berbuat apa-apa. Kamu mau mencari siapa, kuli? Jangan mencariku. Aku mau makan malam. Maaf aku tidak menemanimu. Itu, Jericho Lee siap mematahkan tangannya dan meninggalkannya. Tangan Miao Xingxin menjadi lebih erat. Hari. Kenapa kamu ingin mati? Lepaskan. Jericho Lee memutar matanya. Tidak lepas. Miao Xingxin menggelengkan kepalanya. Jericho Lee terpaksa mematahkan tangannya, tetapi begitu dia mematahkan satu tangannya dan pergi untuk mematahkannya di sisi lain, dia meraih tangan pertamanya lagi, kamu sakit. Lepaskan, aku tidak akan melepaskannya kecuali kamu berjanji membantuku. Miao Xingxin berkata bahwa dia tidak akan melepaskan pahanya yang kuat dan membiarkannya menghadapi musuh sendirian. Dia takut. 10.000 binatang buas di hati Jericho Lee berlari lewat, pria yang belum menikah, wanita yang belum menikah, kamu mengumpulkan pasangan tidak baik. Hitung sampai 3 detik, kamu lepaskan. Bantu aku tidak akan melepaskannya. Miao Xingxin benar-benar berada di jalan, bertekad untuk menyeretnya ke dalam air. Mulut Jericho Lee berkedut, benar-benar di luar kendali, hatinya dimarahi dengan segala macam ayah, mengira dia orang yang jujur, bagaimana menghadapi hal-hal buruk seperti ini. Ini pasti kesalahan waktu. Kamu dikalahkan, wanita terkutuk. Jericho Lee sambil menangis memuntahkan darah dan setuju untuk pergi ke lubang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jelas bahwa ibu mertua Miao Xingxin sangat kuat sehingga dia bisa memukulinya sampai ke kepala babi, tetapi dia harus menariknya ke dalam air. Sungguh menegangkan. Miao Xingxin melihat dia menyerah, dengan senyum sinis di wajahnya. Aku tidak yakin dengan ibuku. Jericho Lee memandang Fan Shoucheng dan tersenyum lebih jelek daripada menangis. Aku pacarnya. Kamu siapa?
Entah kenapa, saat dia memanggil Xingxin, dia selalu merasa bosan. Omong kosong. Xingxin sama sekali tidak punya pacar. Fan Shoucheng memandang Jericho Lee dengan jijik, tampak sombong, bisakah kamu menemukan seseorang di pinggir jalan sebagai tameng? Jangan mencoba membodohi saya. Saya tidak akan melakukannya. Bab 249. Fan Shoucheng sangat percaya diri, karena sebelum dia mengejar Miao Xingxin, dia telah membiarkan orang-orang berjongkok di dekat rumah Miao Xingxin, dan semua tetangga di lingkungan itu telah menanyakannya dengan jelas. Miao Xingxin selalu hidup sendiri, tanpa pacar sama sekali. Miao Xingxin sangat marah, tangannya terangkat, Anda bilang tidak, bukan? Saya berdiri di depan Anda. Saya pikir Anda akan menemui dokter mata. Jika Anda begitu buta, lepaskan saja mata Anda. Mulut ini sangat beracun. Singkatnya, minta orang untuk mengalihkan pandangan mereka. Jangan mencoba mencari seseorang untuk bertindak, kamu tidak bisa membodohiku. Fan Shoucheng sangat yakin bahwa Jericho Lee adalah perisai untuk akting. Melihat ini, Jericho Lee memandang Miao Xingxin dan berbisik, lihat, dia tidak tertipu sama sekali. Menurutku tidak. Akting tidak berhasil. Dengan itu, dia ingin melumasi kakinya. Kembalilah padaku. Miao Xingxin menariknya ke belakang dan memutar kakinya di pinggangnya. Pada saat yang sama, dia mengancam, jika kamu berani lari, aku akan bertarung denganmu. Mendesis. Jericho Lee menarik napas dan menunjukkan giginya kesakitan. Dia hampir tidak mengutuk ibunya. Apakah dia minum terlalu banyak darah ayam atau terlalu banyak diklorvos? Kegugupan macam apa yang Anda alami di siang hari bolong? Batuk. Jericho Lee berdeham dan memandang Fan Shoucheng, saya pikir Anda telah melakukan kesalahan. Meskipun Xingxin dan saya sudah lama tidak saling kenal, ini sudah seminggu. Sebenarnya bukan perisai yang Anda katakan telah ditarik. Keluar dari pinggir jalan. Dia menutup matanya dan berbicara omong kosong. Bagaimanapun, prioritas pertama sekarang adalah menyelesaikannya. Tidak peduli apakah kebenaran itu benar atau tidak. Yah, menurutmu aku akan mempercayaimu jika aku mengatakan itu. Wajah Fan Shoucheng penuh dengan penghinaan, dan wajahnya ditutupi dengan beberapa kata besar, saya tidak bodoh. Miao Xingxin menggertakkan giginya, Fan Shoucheng, aku sudah mengatakan berkali-kali bahwa aku sama sekali tidak menyukaimu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Cinta bisa dipupuk. Hanya karena kamu tidak menyukaiku sekarang bukan berarti kamu tidak menyukaiku di masa depan, kata Fan Shoucheng dengan wajah tulus dan nada tulus. Selama kamu mau bergaul denganku, aku yakin kamu akan menyukaiku setelah jangka waktu tertentu. Wajah Miao Xingxin langsung menjadi hitam. Jericho Lee memandangnya dan berbisik, menurutku apa yang dia katakan cukup masuk akal. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Pikirkan tentang ibumu. Miao Xingxin meledak. Dia menatap Fan Shoucheng dengan marah, hampir menggeram, jangan bicara pada dirimu sendiri, aku tidak bisa bicara denganmu. Aku memperingatkanmu, aku sudah punya pacar, tolong jangan ganggu aku lagi, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Aku tidak takut kamu memukulku. Fan Shoucheng sama sekali tidak mendengarkan ancamannya, dan bahkan menunjukkan ekspresi bahagia, kamu marah, yang berarti kamu memiliki aku di dalam hatimu, pemukulan adalah omelan yang pro adalah cinta. Jericho Lee tertegun, mengira wajah kakaknya jauh lebih tebal daripada wajahnya. Apa yang ada dalam pikirannya? Jelas bahwa Miao Xingxin memperingatkannya untuk menjauh, tetapi dia benar-benar mendengar bahwa dia menyimpannya di dalam hatinya, dan bahwa dia memukul, memarahi, dan penuh kasih sayang. Mengagumi. Ini bisa jadi adalah ahli cinta atau pria nakal yang tidak tahu malu. Pantas saja Miao Xingxin begitu gila. Situasinya seperti seorang sarjana yang bertemu dengan seorang tentara. Sulit untuk menjelaskan alasannya. Ketika dia bertemu dengan seorang Erlengzi, tidak peduli seberapa besar kebenarannya, dia hanya memainkan piano untuk sapi itu. Ah! Miao Xingxin menjadi gila. Jericho Lee merasa jika dia berbicara dengan Fan Shoucheng lagi, dia mungkin akan pingsan di detik berikutnya. Dia segera berteriak, Fan Shoucheng, diamlah. Pacar Xingxin sekarang adalah aku, bukan kamu. Hanya karena dia tidak bisa membantumu bukan berarti aku tidak bisa. Mendengar ini, Fan Shoucheng menunjukkan ekspresi jijik yang mendalam di wajahnya. Memotong. Jangan menakutiku. Saya bos perusahaan penggemar. Apa yang kamu? Kamu pantas memperjuangkan Xingxin bersamaku. Pantas saja. Kamu begitu percaya diri dan memiliki latar belakang. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, ternyata itu adalah manajer umum perusahaan Fan. Jadi Anda yakin Xingxin akan mengikuti Anda? Dia memiliki sedikit kesan tentang perusahaan Fan. Ini adalah perusahaan yang baru didirikan di kota Lusu. Reputasinya kecil, tetapi hanya dapat dianggap sebagai perusahaan kecil, bahkan bukan perusahaan kecil. Perusahaan menengah. Jauh kalah dengan perusahaan besar seperti Furun. Yah, aku punya banyak uang di rumah. Aku bisa memberikan apapun yang dia mau, bukan? Fan Shoucheng terlihat sombong. Menurutnya, yang disukai wanita tidak lebih dari uang, perhiasan, dan mobil mewah. Dia bisa memberikan semuanya kepada Miao Xingxin. Melihat itu dia disuruh menjadi salah satu dari wanita vulgar itu, Miao Xingxin memarahi dengan marah, kamu dapat menyimpan barang-barang itu untuk ibumu. Keluar dari sini. Keluar dari sini, Xingxin, jangan marah,
Fan Shoucheng meminta maaf, mengetahui bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Xingxin, pergi. Aku hanya ingin kamu segera menghilang dari mataku. Miao Xingxin sangat marah karena dia masih berbelanja. Fan Shoucheng berkata sambil tersenyum, Xingxin, bagaimana kamu ingin bersamaku? Saya menjawab untuk Xingxin, singkatnya, tidak pernah. Dengan itu, jari Koli tiba-tiba memeluk Miao Xingxin dan mencium bibir merahnya yang menarik. Karena lengah, Miao Xingxin tidak bereaksi. Dia merasa pinggang dan perutnya dipeluk oleh sepasang tangan yang hangat dan kuat, dan bibirnya dicium dengan buruk. Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat wajah yang tidak dia kenal lagi. Dia bingung dan otaknya kosong sesaat. Udara seakan memadat dalam sekejap, hanya menyisakan ciuman mesra antara pria dan wanita. Beberapa detik kemudian, jari Koli melepaskan tangannya. Wajah cantik Miao Xingxin memerah dan berdarah, dan dia hendak bergegas menuju jari Koli dengan kepalan tangan berwarna merah muda. Brengsek. Beraninya kamu memanfaatkan dia. Jari Koli menangkap tinjunya dan menariknya ke samping, jangan membuat masalah, kalau tidak dia tidak akan menyerah. Bersenandung. Miao Xingxin menghentakkan kakinya dengan marah, mengetahui bahwa dia benar, dia hanya bisa menekan ketidakpuasannya. Dia mulai menyesal, selama dia tahu bahwa dia tidak akan menemukan jari Koli sebagai tameng. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dimanfaatkan dan banyak kerugiannya. Jari Koli menoleh dan menatap Fan Shoucheng dengan ekspresi kusam. Bagaimana kalau sekarang kamu berani bilang aku bukan pacar Xingxin? Fan Shoucheng terdiam. Dia menatap jari Koli dengan erat. Dia baru saja bisa melihat pemandangan itu dengan jelas. Jari Koli mencium Miao Xingxin. Dalam kesannya, Miao Xingxin tidak pernah akrab dengan pria lain. Jari Koli adalah orang pertama yang dia lihat berperilaku intim, dan dia sangat dekat dengan mulutnya. Itu konyol. Kamu. Wajah Fan Shoucheng berubah menjadi hijau, sama jeleknya dengan memakan lalat. Jari Koli tersenyum lebih kuat dan berkata sambil tersenyum, aku sudah mengatakan bahwa aku adalah pacar Xingxin, tapi kamu tidak percaya padaku. Apakah kamu percaya sekarang? Fan Shoucheng mengertakkan gigi. Dia masih keras kepala dan paranoid. Saya tidak percaya. Anda bertindak. Bab 250. Fan Shoucheng, jangan membuat masalah. Miao Xingxin memarahi dengan marah. Jari Koli mengulurkan tangannya ke hadapannya, menatap Fan Shoucheng, dan berkata dengan dingin, jika aku bukan pacar Xingxin, menurutmu apakah dia akan membiarkanku menciumnya? Di matamu, Xingxin adalah wanita biasa-biasa saja. Aku. Kata-kata Fan Shoucheng terhalang. Melihat dia diblokir, jari Koli tahu bahwa rencananya telah berhasil. Dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan berkata, karena kamu tahu aku adalah pacar Xingxin, kamu harus pergi sekarang dan jangan mengganggunya lagi. Bukan urusan pria terpelajar untuk melecehkan wanita yang memiliki master. Jangan khawatir tentang 3721, dia akan memakai topi besar terlebih dahulu. Selama Fan Shoucheng mengatakan tidak dan bersikeras mengganggu Miao Xingxin, dia akan langsung diklasifikasikan ke dalam kelompok sampah yang tidak berpendidikan. Selama dia tahu kata reputasi, dia harus tahu bagaimana memilih. Miao Xingxin merasa lega dan berpikir bajingan ini tidak akan mengganggunya lagi. Belakangan ini, pria ini berlari mengganggunya setiap hari, yang membuatnya sangat lelah. Sekarang dia bisa bersih. Besar. Namun, di detik berikutnya, jawaban Fan Shoucheng langsung membuat wajahnya tertunduk. Kamu hanya bersama Xingxin untuk saat ini. Aku bisa menunggumu putus. Klik, klik. Jari Koli dan Miao Xingxin langsung disambar petir dan langsung membatu. Mereka berantakan tertiup angin dan mulut mereka bergerak-gerak. Mereka tidak menyangka Fan Shoucheng akan memberikan jawaban seperti itu. Tuhan. Mengapa kamu tidak turun ke guntur dan membunuh bajingan ini? Dia bahkan ingin menunggu mereka berdua putus dan terus mengejar Miao Xingxin. Ketekunan dan semangatnya sungguh mengharukan. Gerakan induk ayammu, muntah. Tangan Miao Xingxin mengacak-acak rambutnya, dengan ekspresi panik, diam. Kamu sudah mati. Aku benci orang sepertimu. Aku tidak akan bersamamu. Fan Shoucheng bingung, kenapa? Apa yang bisa? Bukankah aku bisa membandingkannya dengan dia? Kamu tidak bisa mengalahkannya dalam hal apapun. Miao Xingxin hendak melarikan diri. Saya tidak percaya. Dia tampak seperti anak laki-laki biasa. Ayah saya memulai sebuah perusahaan, dan saya akan mewarisi perusahaan ini di masa depan. Saya punya uang dan banyak uang. Saya bisa membeli apapun yang Anda inginkan. Saya tidak akan melakukannya. Aku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Fan Shoucheng bertekad untuk gantung diri di pohon Miao Xingxin. Posturnya gunung-gunung dan tanah akan runtuh, laut akan layu, dan bebatuan akan membusuk. Jari Koli sangat muak dengan semangatnya yang masih ada. Dia akhirnya memahami suasana hati Miao Xingxin dan merasa kasihan padanya selama 3 detik. Lupakan saja. Tidak ada gunanya berbicara denganmu. Xingxin, ayo pergi. Dia membawa Miao Xingxin dan berbalik. Sebelum dia mengambil beberapa langkah, dia menyadari bahwa Fan Shoucheng mengikutinya. Dia berhenti dan menatap Fan Shoucheng, berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini? Fan Shoucheng berkata sambil tersenyum, apakah kamu akan makan malam? Aku bersamamu. Jari Koli benar-benar tidak tahu apa untuk mengatakannya. Wajah orang ini lebih tebal dari imajinasinya.
Dia memutar matanya, kamu bisa mengikutiku jika kamu mau. Lagi pula, kamulah yang memalukan, bukan aku. Jericho Lee menarik Miao Xingxin ke dalam toko berlogo perusahaan Furun, diikuti oleh Fan Shoucheng. Begitu aku memasuki toko, pelayan datang sambil tersenyum dan berkata, halo, apakah kalian berdua? Yah, kalian berdua. 3 ada suara keras di belakang. Jericho Lee dan Miao Xingxin memandang Fan Shoucheng secara bersamaan. Mereka melihat orang ini berbicara pada dirinya sendiri. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar mata pada saat yang bersamaan. 2, bukan 3. 3. Pelayan, aku ikut dengan mereka. Fan Shoucheng menempelkannya seperti permen coklat. Siapa yang bersamamu? Jangan sentimental. Miao Xingxin terlihat jijik. Bagaimana dia bisa menjadi gadis muda dan cantik dengan sampah seperti ini? Yah, semuanya bersama-sama. Fan Shoucheng mendengus dan memandang ke arah pelayan, 3 orang, bersama-sama. Pelayan itu bingung dan berkedip. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jericho Lee menyentuh dahinya dan berkata dengan wajah hitam, aku bersamanya. Sedangkan untuk melon yang bengkok dan kurma yang pecah-pecah, kami tidak saling mengenal. Bukan urusan kami kemana dia suka pergi. Dapatkan kami tempat duduk. Oh, oke, pelayan itu memandang bolak-balik ke arah ketiga orang itu, tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu, dan cahaya gosip melintas di matanya. Apakah 2 pria memperebutkan seorang wanita? Jericho Lee dan Miao Xingxin, para pelayan, pergi ke sudut yang sepi dan membiarkan mereka duduk. Saat mereka duduk, Fan Shoucheng duduk di meja yang sama seolah-olah dia mengenal dirinya sendiri. Wajah Jericho Lee menjadi hitam lagi. Ini bukan posisimu. Cepatlah. Fan Shoucheng menatap pelayan itu seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Aku duduk di sini. Meja ini cukup besar. Terlalu boros jika hanya diduduki 2 orang. Tambahkan aku 1. Fan Shoucheng, pergi. Jericho Lee tidak bisa menahannya. Siapa kamu? Apakah kamu peduli di mana aku duduk? Fan Shoucheng, dengan wajah tersenyum, menolak untuk pergi. Saya sangat menyukai posisi ini. Kalau begitu kamu bisa duduk di sini. Saya akan mengganti tempat duduk saya. Jericho Lee menarik Miao Xingxin ke meja lain. Namun, duduk saja, kipas Shoucheng dan tetap di sini. Garis hitam muncul di dahi Jericho Lee. Maksudmu kamu tidak menyukai kursi itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, aku hanya suka duduk bersama Xingxin. Aku akan pergi kemanapun dia pergi, Fan Shoucheng menjelaskan secara lengkap apa itu keterampilan mengejar obsesi, yang sebanding dengan hantu berhantu. Bang! Miao Xingxin pecah. Dia menamparkan meja dan memelototinya, keluar dari sini sekarang. Tahukah kamu bahwa kamu sedang kesal? Aku membencimu, Xingxin, jangan marah. Hati-hati kamu akan marah, kata Fan Shoucheng meminta maaf. Miao Xingxin sangat marah sampai mulutnya bengkok dan matanya sipit. Saat bajingan ini ada di depannya, dia sudah sangat marah. Dia mengidap penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Apakah dia masih marah? Dia sudah muak. Fan Shoucheng melihat bahwa situasinya tampak sangat buruk baginya. Dia memalingkan matanya, tertawa dan berkata kepada pelayan, pelayan, cepat ambilkan menunya. Pelayannya agak dilema, tapi dia adalah seorang pelayan dan tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia harus berbalik dan membawakan menu. Fan Shoucheng langsung mengambil semua menu, dan dengan santai mulai memesan, Xingxin, apa yang Anda ingin makan? Teruskan. Aku tidak membutuhkanmu untuk memesan apa yang kuinginkan. Miao Xingxin mengangkat alisnya dan berkata, bawakan aku menunya. Aku tahu Xingxin pemalu, jadi aku akan mencoba yang terbaik untuk memberimu beberapa, Fan Shoucheng berkata pada dirinya sendiri. Wajah Miao Xingxin berubah menjadi hijau karena marah. Jericho Lee menatapnya dengan penuh simpati dan berpikir bahwa Miao Xingxin telah dihantui oleh bajingan tak tahu malu selama 8 generasi. Entah bagaimana caranya, dia punya perasaan Schadenfreude dalam hatinya. Melihat Miao Xingxin marah, dia merasa sangat bahagia. Apakah dia seorang psikopat?